Tidak jarang kita merasa bahwa kekalahan mencerminkan identitas atau nilai kita sebagai individu. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam channel Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita bersama-sama belajar tentang pendidikan Kristen yang relevan di tengah proses modernisasi. Kita akan menggali lebih dalam, mencari inspirasi dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembentukan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Pada episode ini kita akan membahas satu topik, tidak dapat menerima kekalahan, atau bahasa sederhananya adalah apa sih kekalahan itu dalam perspektif Kristen dan mengapa kita sulit untuk menerimanya. Mengapa kita sering sulit menerima kekalahan itu? Dan bagaimana iman kita membantu kita menghadapinya? Oleh karena itu, mari kita berdiskusi melalui partisipasi Anda dalam memberikan responnya pada kolom komentar di bawah ini. Kita akan melihat dulu kekalahan dalam sudut pandang secara umum. Di dunia ini, kekalahan sering dianggap sebagai hal yang negatif. Budaya kita cenderung untuk memuliakan kemenangan dan pencapaian atau kesuksesan. Tidak jarang kita merasa bahwa kekalahan mencerminkan identitas atau nilai kita sebagai individu. Tapi apa yang sebenarnya membuat kita sulit menerima kekalahan tersebut? Saya ingin meminjam satu ungkapan dalam ilmu psikologi. Ada konsep yang disebut ego protection mechanism. Mekanisme ini adalah cara alami kita melindungi diri dari perasaan rendah diri. Ketika kalah, kita merasa bahwa harga diri kita terancam. Dan ini bisa memicu penolakan atau sikap defensif. Dalam Alkitab, perasaan ini sering digambarkan sebagai kesombongan atau pride. Salah satu contoh Alkitabiah dalam kisah Saul yang tidak dapat menerima kekalahannya dengan Daud. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 18. Nah, yang kedua adalah kita akan coba melihat perspektif Kristen tentang kekalahan. Lalu, bagaimana perspektif Kristen ini memandang kekalahan? Dalam iman Kristen, kekalahan tidak dilihat sebagai akhir dari segalanya. Kekalahan seringkali adalah momen di mana Allah bekerja untuk membentuk karakter kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Kekalahan dapat menjadi alat untuk mengajarkan kita kerendahan hati, untuk mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah dan taat kepada Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa di dalam Matius 26 ayat 39. Yesus dengan rendah hati berkata kepada Bapanya, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dari perspektif manusia, penyaliban Yesus mungkin tampak sebagai kekalahan besar, tetapi dalam perspektif ilahi, itulah kemenangan terbesar atas dosa dan maut. Apa sebetulnya langkah praktis untuk menerima kekalahan? Jadi, bagaimana kita dapat belajar menerima kekalahan dengan iman? Ada 3 langkah praktis yang dapat kita lakukan, yaitu akui perasaan Anda kepada Tuhan, seperti
Tertulis dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jangan takut untuk membawa rasa kecewa Anda kepada Tuhan. Ia akan care, Ia akan peduli, bahkan Ia akan menghibur Anda. Belajar dari kekalahan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang Allah ingin saya pelajari dari situasi ini? Kekalahan seringkali mengajarkan pelajaran yang tak ternilai, seperti kesabaran, pengampunan, dan kerendahan hati. Percayalah pada rencana Tuhan. Ini hal yang ketiga. Seperti yang dikutip dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6, mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Kekalahan hari ini mungkin adalah pintu menuju kemenangan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Ingatlah bahwa dalam iman Kristen, kekalahan bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari perjalanan kita bersama Tuhan. Jangan lupa untuk berbagi episode ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.